Di depan sebuah rumah, seorang ibu-ibu sedang menyapu halaman rumahnya. Duh ya ampun, ya ampun. Pagi-pagi gini nih pasti ya daun pohon mangga di depan rumah berguguran banyak banget. Untung aja sekarang lagi musim mangga, terus buahnya juga banyak. Jadi kan lumayan, aku juga nggak terlalu kesel. Tapi capek juga, tiap hari harus nyapu halaman dengan daun mangga yang berguguran di mana-mana. Bu Tini pun kemudian dihampiri oleh suaminya. Bu, pagi-pagi kok udah ngedumel aja sih Bu? Gimana nggak ngedumel, Pak? Tiap pagi loh, ibu itu ya harus nyapu halaman gara-gara daun mangga di depan rumah kita ini berguguran banyak banget. Ya itu kan sudah konsekuensi kita Bu, menanam pohon mangga di depan rumah. Iya sih Pak, tapi ibu tuh juga bosen dan capek tahu nyapuin daun-daun mangga yang berguguran ini. Tapi untung aja ya Pak, tahun ini pohon mangga kita berbuah lebat banget. Ya Bu, bener banget. Ini kalau kita itu makan sendiri kayaknya kebanyakan deh. Gimana kalau kita jual aja Bu? Kan lumayan tuh buat tambah-tambah kebutuhan rumah. Wah iya Pak, ibu setuju. Tapi enaknya kita jual borongan atau kita panen dan jual sendiri Pak. Kalau nggak mau ribet sih kita jual borongan aja Bu. Tapi kalau mau untung lebih banyak ya kita panen sendiri. Habis itu kita jual sendiri deh. Mending kita panen dan jual sendiri aja Pak. Biar kita bisa dapat untung yang lebih besar. Dan juga kita bisa nyisain buat kita sendiri gitu. Iya sih, Bapak juga mikirnya gitu. Berarti ini fix ya, kita panen dan juga jual sendiri nih. Iya Pak, tapi nanti kita panen nungguin mangganya pada tua-tua nggak sih? Tapi Bu, kalau kita panen ketika masih muda gimana? Soalnya sekarang tuh orang-orang pada nyari mangga muda loh. Wah, ide yang bagus tuh Pak. Tapi kalau menurut ibu ya Pak, gimana kalau setengah aja kita panen pas ketika muda, setengahnya kita panen dalam keadaan yang udah tua. Jadi kita cari aman gitu. Iya Bu, bisa gitu. Kita cari aman aja. Astagfirullahaladzim, Bapak jadi keasikan ngobrol sama ibu nih. Padahal Bapak mau berangkat kerja. Yaudah, kalau gitu Bapak mau berangkat kerja dulu ya. Sementara itu, saat di tukang sayur. Ya ampun Pak Yono, Pak Yono. Ini kok tumben banget sih sayurannya udah sedikit. Padahal kan masih jam segini. Ya Bu, soalnya tadi sayuran saya itu diborong sama Bu Rati. Katanya dia itu mau bawa pulang sayuran ke kampungnya. Duh ya ampun, ngapain coba Bu Rati pakai acara borong sayuran buat dibawa pulang ke kampungnya? Katanya sayuran di sini beda Bu sama sayuran di kampungnya itu. Jadi dia itu pengen keluarganya itu mencoba sayuran versi yang ada di sini. Alay banget deh jadi orang. Kalau kayak gini kan jadinya merugikan pembeli yang lain. Kenapa nggak beli di pasar aja coba? Kalau belinya di pasar tuh jauh Bu. Mana tadi Bu Rati itu kelihatannya lagi buru-buru lagi. Duh Pak Yono nih dari tadi kok belain Bu Rati terus sih? Mentang-mentang Bu Rati belinya ngeborong. Saya itu bukannya ngebelain Bu Rati ya Bu ya. Tapi kan emang nggak ada salahnya ngeborong sayuran jualan saya sih. Ya udahlah terserah Pak Yono aja. Pak Yono, ngomong-ngomong kan sekarang itu lagi musim mangga ya. Kenapa harga mangga masih mahal aja ya? Karena itu baru awal musim mangga Bu. Jadi belum pada panen, kan masih muda-muda. Nah nanti kalau udah masuk waktu panen, pasti harga mangga itu bakal murah. Duh ternyata gitu toh. Padahal ya Pak, saya tuh pengen banget loh makan mangga dari kemarin-kemarin. Pengen saya rujak yang pedes banget. Tapi yang masih muda gitu. Tapi ternyata yang dagang mangga muda di sini tuh jarang banget. Iya Bu Intan, soalnya rata-rata di sini tuh dijualnya dalam keadaan yang sudah tua ataupun udah mateng. Kenapa Bu Intan itu nggak beli atau minta mangga di rumahnya Bu Tini aja? Iya juga ya Pak, saya baru kepikiran. Nanti deh, abis saya selesai masak dan juga beres-beres, saya bakal minta mangga di rumahnya Bu Tini. Oh iya Bu, sebentar ya saya bungkusin ini Bu sayurannya. Oke deh Pak, ini uangnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Saat di jalan, Ya ampun Bu Tini. Bu Tini mau belanja sayuran kah? Bu Intan, iya nih Bu, saya mau belanja sayuran di tempat jualannya Pak Yono. Kalau Bu Intan abis dari sana ya, kelihatannya nenteng sayuran gitu. Betul Bu. Bu Tini, nanti saya mau ke rumah Bu Tini ya. Saya tuh niatnya abis selesai masak dan juga selesai beres-beres, pengen minta mangga muda gitu sama Bu Tini. Walah, iya ya Bu, nanti langsung ke rumah aja. Wah, Bu Intan ini lagi hamil kah? Dan ngidam? Enggak Bu, saya itu nggak lagi hamil ataupun ngidam kok.
Saya tuh cuma lagi pengen banget gitu ngerujak mangga muda yang pedes banget. Walah, tapi coba diperiksa dulu Bu, siapa tahu kan Ibu Intan hamil beneran. Ya ampun Bu, ya nggak mungkin lah saya hamil, orang suami saya aja lagi merantau. Astagfirullah, iya juga ya Bu Intan. Maaf ya saya kelupaan kalau suami Ibu itu lagi merantau. Iya Bu, nggak apa-apa, santai aja. Ya ampun Bu, saya baru inget. Baru ingat apa Bu? Ada masalah kah atau gimana? Jadi Bu, saya tuh nanti habis beli sayuran mau ke rumah saudara dulu. Nanti Ibu ambil mangganya sendirian, gak apa-apa kan? Oh alah, ya gak apa-apa tuh Bu Tini. Tapi ini beneran apa? Saya dibolehin ngambil mangga di rumah Bu Tini tanpa diawasin? Ya beneran toh Bu, kita ini kan udah lama kenal. Ambil aja Bu mangga di rumah saya itu. Wah, makasih ya Bu Tini. Ya udah kalau begitu, saya permisi dulu. Setelah selesai masak dan juga beres-beres, Bu Intan pun langsung ke rumah Bu Tini. Ya ampun, ternyata pohon mangga di depan rumahnya Bu Tini ini buahnya banyak banget. Mana mangganya itu loh, kelihatan muda-muda dan menggoda. Duh, aku jadi gak sabar deh ngerujak mangga mudanya. Tapi kalau aku cuma ngambil 1 atau 2 kayaknya kurang gak sih? Soalnya kalau udah terlanjur juga kan sayang gitu kalau nggak ngambil banyak sekalian. Tapi kalau ngambilnya banyak emang nggak apa-apa. Seharusnya nggak apa-apa deh. Soalnya kan Bu Tini juga nggak ada di rumah dan nggak ngeliatin aku ngambil seberapa. Ya udah deh kalau gitu, aku ambil aja yang banyak. Dan untung aja aku bawa wadahnya yang besar, jadi lumayan banget buat stok mangga di rumah. Langsung gas aku ambil mangganya. Wah, yang di sebelah sana mangganya besar-besar. Aku ambil yang di sebelah sana juga deh. Tak lama, wih, banyak juga nih mangga yang aku ambil. Aku harus buru-buru pulang nih, takut ada yang lihat. Loh, Bu Intan kok bawa mangga banyak banget dari rumahnya Bu Tini? Abis ngeborong kah atau gimana? Astagfirullahalazim Bu Yanti, bikin kaget aja sih, tiba-tiba datang. Duh, maaf Bu Intan, saya tidak bermaksud ngebuat Bu Intan kaget. Tapi kok Bu Intan kagetnya sampai begitu banget sih? Kayak orang lagi ketahuan habis maling. Enak aja kalau ngomong. Saya itu ya Bu, habis ngeborong mangganya Bu Tini. Benar banget kata Bu Yanti tadi. Walah, memangnya Bu Intan ngeborong mangga Bu Tini dengan harga berapa? Ya ampun Bu Yanti, nggak perlu tahu lah. Kok kepo banget sih jadi orang? Bu Intan, tunggu. Duh, tuh orang bener-bener buru-buru banget. Tapi kalau dipikir-pikir, ketika dia ngeborong mangganya kok Bu Tini ndak ada di rumah ya? Rumahnya Bu Tini malah sepi banget, ndak ada orang. Tapi ya positive thinking aja deh. Siapa tahu memang dia udah bayar, terus tinggal ngambil doang. Dan kebetulan Bu Tini ndak ada di rumah gitu. keesokan harinya, Astagfirullahaladzim Bu, Ibu. Ada apa toh Pak? Pagi-pagi gini udah manggilin Ibu pakai acara teriak kayak begitu. Ini loh Bu, Bapak itu kaget kenapa pohon mangga kita itu buahnya berkurang banyak banget ya. Lihat tuh. Astagfirullah. Iya ya Pak, Ibu baru sadar loh. Soalnya kemarin Ibu habis pulang dari rumah saudara, nggak sempet melihat Pak. Kok bisa gini sih Bu? Ibu juga nggak tahu Pak. Ibu baru keinget Pak. Kemarin pas Ibu mau beli sayuran Pak, Bu Intan itu kayak minta izin gitu, mau minta mangga muda di rumah kita. Terus ya Ibu izinin Pak, soalnya dia tuh pengen banget ngerujak mangga muda. Tapi karena abis beli sayuran Ibu tuh mau langsung ke rumah saudara, jadinya Ibu nggak ngeliat atau ngawasin ketika Bu Intan ngambil mangganya. Ya ampun Bu, Ibu kok bisa-bisanya sih percaya sama orang segitunya? Kalau nggak diliatin kan kita itu nggak tahu Bu Intan itu ngambil mangga dari sini berapa banyak. Ya maaf Pak, Ibu kira kan kita udah lama kenal, jadi nggak apa-apa kalau nggak diawasin. Dan juga ya Pak, belum pasti juga kalau yang ngebuat buah mangga kita berkurang sebanyak itu Bu Intan. Ya juga sih, soalnya kita juga nggak ada bukti ya. Siapa tahu ketika Bu Intan habis ngambil buah mangga di rumah kita, terus ada orang yang ngambil buah mangga kita juga. Nah itu dia Pak maksud Ibu. Udah Pak, mending kita ikhlasin aja. Soalnya kalau mau marah-marah juga nggak bakal bisa ngembaliin buah mangga yang udah berkurang banyak. Bener sih Bu, kedepannya kita itu nggak boleh lengah ya. Kalau buah mangga kita diambil lebih banyak lagi, nanti nggak bisa kita jual Bu. Iya Pak, siap. sementara di rumahnya Bu Intan, Duh ya ampun, ternyata ngerujak mangga ini benar-benar enak.
Apalagi mangganya masih muda dan rujaknya itu pedes banget. Untung aja aku ngambilnya banyak banget. Jadi kan aku bisa ngerujak mangga tiap hari tanpa perlu beli-beli mangga muda lagi. Tiba-tiba anak Bu Intan menghampiri Bu Intan. Wah, ibu lagi ngerujak mangga ya? Iya nih nak, kamu kan tahu sendiri, beberapa hari kemarin ibu tuh pengen banget ngerujak mangga muda. Akhirnya ya, ibu bisa ngerujak mangga muda juga. Wah, syukurlah Bu, tapi kok bisa ya? Ini mangganya banyak banget. Ibu itu habis ngeborong mangga atau gimana sih Bu? Ngapain ngeluarin uang untuk ngeborong mangga? Ibu itu dapat mangga sebanyak ini minta dari rumahnya Bu Tini. Loh, kalau minta mangga sebanyak itu, emangnya boleh Bu? Ya boleh lah. Ya walaupun sebenarnya Bu Tini nggak tahu sih kalau ibu ngambil mangganya sebanyak ini. Soalnya ketika ibu ngambil mangganya itu Bu Tini lagi nggak ada di rumah. Astagfirullahaladzim Bu, itu kan namanya maling. Tio, tutup mulut kamu ya. Bisa-bisanya kamu ngomongin ibu kamu sendiri maling. Ibu itu nggak maling. Orang ibu udah izin kok sama Bu Tini. Dan Bu Tini juga udah ngizinin. Tapi kan Bu Tini nggak tahu Bu, kalau ibu tuh ngambil mangga mudanya sebanyak ini. Sama saja maling itu namanya Bu. Dasar anak kurang ajar. Sekali lagi kamu ngomong kayak begitu, ibu bakal kurung kamu di kamar. Dan nggak akan ngasih kamu makan selama seharian penuh. Ampun Bu, ampun. Ya aku itu nggak akan ngomong gitu lagi. Nah gitu dong. Kamu ini anak kecil juga sok-sokan banget sih. Nggak usah deh pakai acara nasehatin ibu segala. Udah, mending sekarang kamu ke kamar belajar sana. Iya Bu. Beberapa hari kemudian. Duh ya ampun, hari ini capek banget sih. Harus jalan dari pasar ke rumah. Lagian kenapa juga Pak Yono itu pakai acara nggak jualan sayuran segala hari ini. Jadinya kan aku harus ke pasar. Mana tadi angkotnya nggak ada, ojek juga nggak ada. Terpaksa deh aku jalan kaki. Mana jauh banget lagi ya ampun. Itu bukannya rumahnya Bu Tini ya? Kok tumben sepi banget sih? Biasanya kan pagi-pagi gini Bu Tini lagi nyapu halaman. Wah, aku jadi pengen ngambil mangga mudanya lagi deh. Karena kan stok mangga yang kemarin udah menipis. Mana aku tuh makin hari makin suka banget ngerujak mangga. Gak bosen-bosen. Apa aku ambil lagi aja ya? Tapi kan aku belum izin ataupun minta. Gak apa-apa kali ya. Lagian juga rumahnya Bu Tini lagi gak ada orang. Bu Intan pun diam-diam mengambil mangga yang ada di depan rumah Bu Tini. Astagfirullahaladzim Bu Intan. Bu Intan kok pede banget sih ngambilin mangga saya? Mana banyak banget lagi. Pak Tony, iya saya minta sedikit lah ya Pak. Masa nggak boleh? Lagian ya dulu itu saya juga udah pernah minta izin sama istri Bapak. Bu, kalau minta itu ya kira-kira dong. Dan juga ibu itu izinnya dari zaman dulu kala. Kok bisa-bisanya ngambil lagi? Kalau izinnya sekali ya ngambilnya sekali juga lah. Nggak boleh berkali-kali. Kayak ibu aja yang punya pohon mangganya. Ya ampun Pak Tony. Jadi orang tuh ya nggak usah pelit-pelit ngapa. Berbagi itu ya Pak, indah loh. Nggak usah ngajarin Bu, saya udah tahu kalau berbagi itu indah dan tidak boleh pelit-pelit. Masalahnya, ini Bu Intan itu nggak tahu diri sama sekali loh. Balikin semua mangga-mangga yang udah ibu ambil itu. Enak aja, ya nggak mau lah. Saya loh udah ngambil susah-susah, masa iya disuruh balikin? Kocaknya orang. Bu, itu mangga yang ibu ambil mangga saya loh dan istri saya. Jadi saya itu punya hak loh untuk ngambil balik. Ini namanya ibu sudah mencuri. Pak, punya mulut tuh dijaga ya. Enak banget ngomong-ngomong pencuri. Saya itu udah minta. Ya walaupun udah lama sih mintanya. Minggir, saya mau pergi, permisi. Kurang ajar banget sih berani-beraninya bawa kabur mangga saya. Tiba-tiba Pak Tony dihampiri oleh istrinya. Ia pun tidak jadi mengejar Bu Intan. Ada apa toh Pak? Kok tadi berisik banget? Itu loh Bu, tadi Bapak habis ngemergokin Bu Intan ngambil mangga kita itu banyak banget. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih Pak? Ya ampun, ternyata bener loh. Pohon mangga kita udah bener-bener sedikit buahnya. Ya iyalah Bu, orang tadi Bu Intan itu ngambil mangganya udah kayak ngerampok. Banyak banget Bu yang diambil sama dia. Mana dengan pedenya loh dia itu nggak mau ngembalikin dan ngebawa kabur semua mangga-mangga yang udah diambil sama dia. Itu beneran Bu Intan Pak. Kok ibu rasanya nggak percaya gitu ya kalau dia melakukan hal itu? Bener lah Bu. Orang Bapak mergokin langsung kok tadi dan marah-marah langsung sama dia. Makanya tadi berisik. Kalau bener Bu Intan, dia udah keterlaluan banget ya Pak. Bukan keterlaluan lagi Bu. Tapi sangat keterlaluan. Dan jangan-jangan Bu, kejadian pertama itu juga dilakukan sama Bu Intan lagi. Bisa jadi tuh Pak.
Soalnya kan kalau dia seberani itu, berarti dia pernah melakukan hal itu sebelumnya. Terus kita harus gimana, Pak? Kalau mau nuntut juga, kayaknya nggak bisa deh, kan cuma mangga. Ya juga ya Bu. Terus sekarang kita itu harus gimana Bu? Ngebiarin Bu Intan menikmati mangga kita yang udah diambil gitu? Gimana kalau kita samperin aja Pak ke rumahnya Bu Intan? Terus kita bawa beberapa saudara dan juga warga. Kita harus ambil lagi Pak mangga yang diambil dan juga ngasih nasihat supaya dia itu nggak melakukan hal seperti ini lagi. Soalnya banyak banget loh Pak mangganya. Wah iya juga Bu, Bapak setuju tuh. Tapi jangan pakai kekerasan ya Pak ngomongnya. Kita itu berbicara baik-baik. Dan kalau kita bawa saudara ataupun warga, Ibu yakin deh Pak, Bu Intan itu pasti takut dan pasti ngembaliin mangga yang udah diambil sama dia. Saat di rumah Bu Intan, "Assalamualaikum Bu, Tio pulang." Waalaikumsalam. Nak, kamu udah pulang aja jam segini. Kita ngerujak mangga bareng lagi yuk. Ya ampun Bu, kok mangganya kayak makin banyak aja Bu? Bukannya selama ini Ibu itu udah ngerujakin terus ya? Udah, kamu nih gak usah kebanyakan tanya. Sini kalau mau ikutan ngerujak. Enggak Bu, Ibu kalau ngerujak pedes banget. Dan juga ya Bu, nggak baik loh tiap hari ngerujak mangga kayak begitu. Kamu ini anak kecil sok-sokan sih. Ngerujak itu tiap hari gak apa-apa, asal gak usah banyak-banyak. Tapi masalahnya Ibu itu kalau ngerujak pasti banyak. Udah gitu pedes banget lagi. Udahlah Bu, jangan diterusin. Tio takut Ibu kenapa-napa gara-gara ngerujak terus. Jangan meragukan Ibu ya. Gini-gini Ibu itu tahan tahu nggak? Walaupun ngerujak tiap hari dan juga pedes banget. Duh astagfirullah Nak. Kok perut Ibu rasanya sakit banget ya Nak? Duh rasanya perut Ibu kayak ditusuk-tusuk. Ibu muntah darah. Astagfirullahaladzim Bu. Tuh kan apa kata Tio, itu akibat Ibu terlalu sering ngerujak pedes banget. Ya ampun, Ibu sampai muntah-muntah darah begitu lagi. Udah sih Nak, kamu ini udah tahu ibunya sakit kayak gini kok malah diomongin kayak begitu. Mending sekarang Nak, kamu minta tolong sama orang-orang untuk bawa ibu ke rumah sakit. Perut ibu makin sakit Nak, dan bisa-bisa ibu muntah darah lagi. Ya Bu, kalau gitu aku itu minta tolong dulu ya sama orang-orang supaya bisa bawa Ibu ke rumah sakit. Tak lama Tio pun berhasil membawa beberapa orang untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sementara itu, Pak, Ibu ada kabar buruk. kabar buruk apa toh Bu? Udah toh mending kita itu langsung ke rumahnya Bu Intan aja dan sekalian bawa beberapa warga dan juga saudara. Ya ampun Pak, dengerin dulu makanya. Ini itu tentang Bu Intan juga loh. Jadi ya Pak, Bu Intan itu katanya sakit sampai muntah darah gara-gara keseringan ngerujak pedes. Astagfirullahaladzim, yang bener Bu. Tuh jangan-jangan yang dirujak tiap hari itu mangga muda yang diambil dari rumah kita lagi. Iya Pak, benar banget. Tadi itu Pak, Ibu sempat ngobrol sama anaknya. Anaknya juga sempat minta maaf karena sebenarnya dia tahu kelakuan ibunya. Cuma kan dia masih kecil, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Ya ampun, Bapak jadi sedih deh dengernya. Mana kan suaminya Bu Intan itu beberapa bulan yang lalu nggak ada kabar ya dari perantauan. Iya Pak, benar banget. Apa ini akibat perbuatan Bu Intan itu ya? Makanya dia sampai sakit-sakitan dan suaminya nggak ada kabar. Sepertinya iya deh Bu. Mungkin yang terjadi sama Bu Intan itu adalah teguran akibat perbuatannya yang mengambil mangga kita seenaknya. Ya semoga aja Bu Intan itu bisa cepat sembuh ya Bu. Dan lebih baik kita itu nggak perlu ke rumahnya untuk ngambil balik mangga kita. Bener Pak, itu nggak perlu deh. Soalnya kasihan juga, Ibu nggak tega. Mending kita jengukin aja Pak, Bu Intan sama anaknya di rumah sakit. Soalnya pasti anaknya sendirian jagain ibunya. Sementara itu di rumah sakit kondisi Ibu Intan semakin memburuk. Nak, perut Ibu makin sakit banget. Panggilin dokter dong Nak, Ibu udah nggak kuat ini. Perut Ibu sakit banget. Bu yang sabar ya Bu, dokternya lagi dalam perjalanan. Dokter lain lagi ada jadwal operasi dan juga nanganin pasien yang lain. Ibu tuh udah nggak bisa sabar dan nggak bisa tahan lagi Nak. Rasanya sakit banget Nak, sakit banget. Sejak saat itu Bu Intan pun terus menderita sakit perut yang luar biasa. Ia pun harus terus dirawat di rumah sakit.